Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Di video kali ini saya akan merangkum tentang kisah nyata kecelakaan kapal selam milik Rusia yang diangkat ke dalam film layar lebar yang berjudul Kurs. Seperti apa jalan cerita selanjutnya? Siapkan earphone-nya, jangan lupa rebahan, enjoy. Di awal cerita kita diperlihatkan seorang anak laki-laki yang bernama Misha yang sedang menahan napas di dalam bathtub kamar mandinya. Dirinya sangat bahagia karena bisa menahan napas begitu lama di dalam sana. Ayahnya yang bernama Michael bekerja sebagai seorang angkatan laut. Mungkin Misha ingin mengikuti jejak sang ayah. Misha memiliki seorang ibu yang sangat menyayanginya. Kemudian di tempat kerjanya, Michael di sana dan beberapa pelaut lainnya sedang menunggu bayaran gaji mereka. Namun upah gaji yang mereka terima belum keluar dari pusat hingga sekarang. Sehabis dari sana, Michael bertemu dengan sahabatnya Pavel. Ia memberitahu akan segera menikah dengan sang kekasih. Sang kekasih meminta Pavel untuk memberikan kebutuhan pernikahannya, namun Pavel belum memiliki sejumlah uang. Solidaritas seorang pelaut tergambar sangat jelas di sini, yang dimana teman-temannya Pavel mengumpulkan uang iuran untuk membantu Pavel membelikan kebutuhan pernikahannya. Setelah terkumpul, mereka pun pergi ke koperasi untuk membeli sejumlah barang yang dibutuhkan oleh Pavel. Namun sialnya, uang yang mereka kumpulkan masih belum cukup. Michael pun mencoba menggadaikan jam tangannya di sana, dan koperasi pun mau memberikan barang-barang yang ingin mereka beli. Tibalah di hari di mana Pavel melangsungkan pernikahannya dengan pujaan hatinya. Setelah itu di sana sang kekasih bertanya kepada Pavel kenapa ia tak memakai jam tangan. Pavel pun menceritakan bahwa dirinya dan teman-temannya sepakat untuk tidak memakai jam tangan karena sahabat mereka Michael telah menggadaikan jam tangannya untuk memenuhi kebutuhan pernikahan Pavel dan sang kekasih. Kekasih Pavel yang mendengar hal tersebut menjadi terharu. Kemudian mereka pun merayakan pesta pernikahan dan juga merayakan hari berpisah dengan keluarga untuk keberangkatan mereka berlayar esok harinya. Dan tibalah keesokan harinya yang dimana semua kru kapal selam sudah berada di pangkalan untuk bersiap-siap keberangkatan mereka. Michael di sana bertugas sebagai kepala mesin unit 7. Michael menyuruh anak buahnya untuk memeriksa semua mesin. Setelah persiapan dirasa cukup, mesin pun siap dinyalakan. Kapal selam yang berbobot 14.000 ton ini akan mengikuti sejumlah latihan militer dengan beberapa kapal lain milik Rusia. Di sisi lain, kapal-kapal armada lain yang akan menunggu kedatangan dari kapal selam Kurs itu, yang dimana itu akan menjadi primadona untuk latihan militer bersama, yang dimana latihan itu akan dipimpin oleh Laksamana Kruzensky. Di sisi lain, angkatan militer Inggris yang dipimpin oleh Kolonel David Nessel akan memantau latihan angkatan laut Rusia yang memberangkatkan 57 kapal permukaan laut dan 3 kapal selam termasuk Kurs. David Nessel sangat mengenali dekat Laksamana Kruzensky, namun sekarang mereka harus berpisah karena perang dingin antara negara mereka. Kembali ke kapal selam yang dimana mereka sedang sibuk memeriksa teknisi pengoperasian kapal selam. Jika mereka salah sedikit saja, itu akan menjadi bencana bagi mereka semua yang ada di dalam sana. Pavel dan teman-temannya memeriksa kondisi sebuah torpedo. Nampaknya di sana Pavel sedikit gelisah melihat kondisi senjata itu. Kemudian Kapten Sheklosov akan memberikan pengarahan latihan untuk mereka, yaitu uji tembakan rudal dan peluncuran torpedo. Di sana Pavel mendapati masalah yang dimana torpedo tersebut mengalami peningkatan suhu. Pavel pun meminta izin kepada kapten untuk segera meluncurkannya. Namun sang kapten tidak memberikan izin karena mereka belum sampai di wilayah pengujian senjata. Pavel yang tidak bisa berbuat apa-apa hanya bisa berdoa dan sampailah terjadi ledakan yang sangat besar di ruangan torpedo. Karena kejadian itu membuat kapal selam mengalami suhu panas yang berlebihan sehingga membuat kapal tidak bisa kembali mengapung.
Sebagian kru kapal tidak mengetahui apa yang terjadi. Kemudian Michael selaku kepala mesin memerintahkan anak buahnya untuk menutup pintu kedap air di ruangan unit 7. Kemudian Michael mencoba menghubungi melalui radio di bagian keuangan torpedo. Namun tak ada satupun yang menjawab panggilan dari Michael. Kemudian mereka melihat sinyal yang memberitahu bahwa itu adalah ledakan di ruangan torpedo. Tak lama kemudian ledakan terjadi kembali di ruangan torpedo yang kali ini lebih dahsyat sampai-sampai membuat bagian terpenting dari kapal menjadi rusak berat. Bahkan ruangan yang menjadi tempat pengoperasian Michael mengalami kebocoran. Dengan segera Michael memerintahkan anak buahnya untuk pergi ke ruangan unit 9. Sekarang hanya tersisa 23 kru yang selamat. Mereka di sana memikirkan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Mereka berpikir untuk pergi ke Palka. Namun sebelum itu Michael menyuruh mereka untuk memeriksa semua ruangan dan mengambil dokumen-dokumen sebelum mereka pergi dari ruangan itu. Di sisi lain, Angkatan Laut Inggris mengetahui bahwa Kursk mengalami insiden. Kolonel Hassel memerintahkan untuk menghubungi Laksamana Gruzensky, namun tak ada respon. Ternyata Laksamana Gruzensky baru menyadari beberapa jam kemudian bahwa kapal Kursk mengalami insiden. Di sisi lain, kapal selam mengalami kebocoran begitu parah. Michael pun mencoba untuk menyuruh anak buahnya memperbaiki kebocoran, namun itu hanyalah sia-sia. Michael pun memberikan semangat kepada salah satu kru yang nampaknya sudah putus asa. Kemudian drone selam milik Angkatan Rusia tiba yang memeriksa keadaan dari luar kapal. Di sisi lain, keluarga para awak kapal Kursk sudah mendengar kabar bahwa kapal yang ditumpangi oleh suami mereka mengalami kecelakaan di dasar laut. Istrinya Michael dengan segera pergi ke pusat angkatan militer Rusia untuk meminta penjelasan, namun di sana mereka tidak memberikan penjelasan apapun. Mereka sepertinya menyembunyikan insiden ini kepada keluarga awak kapal Kursk. Para istri pelaut hanya bisa berdoa dan menunggu kabar baik dari suami-suami mereka, berharap tim penyelamat secepatnya untuk bertindak mengevakuasi mereka yang selamat. Di kapal Kursk, para awak kapal yang berjumlah 23 orang dengan keadaan mereka yang semakin kritis karena genangan air laut kian naik, dan juga kadar oksigen di dalam kapal juga kian menurun. Karena saat terjadi kecelakaan, reaktor nuklir yang menggerakkan kapal selam ini telah dimatikan. Akibatnya kapal selam tidak bisa menghidupkan pengolah udara untuk menghasilkan oksigen dan menghilangkan karbon dioksida, sehingga di dalam kapal selam akan menjadi asam. Di luar kapal, drone selam milik Angkatan Rusia kembali mengecek tanda-tanda suara, namun masih belum ada tanda-tanda di dalam kapal. Michael pun memiliki ide untuk menyuruh anak buahnya untuk memberikan sinyal SOS dengan ketukan di badan kapal sebanyak 4 kali. Sontak hal itu membuat drone selam milik Rusia mendengar suara sinyal tersebut. Laksamana Gruzensky pun memerintahkan untuk mengirim kapal penyelamat ke sana. Di sisi lain, istrinya mendapat kabar bahwa ada korban yang selamat di kapal selam itu. Sembari menangis bahagia, dirinya dengan segera memberitahu kabar semua istri-istri awak kapal Kursk. Kolonel Halster memantau perkembangan kelautan Rusia. Ia sudah mengetahui bahwa Rusia sudah mengirim tim penyelamat mereka. Inggris juga tahu bahwa kapal penyelamat Rusia tidak lebih baik dari mereka. Namun pada saat ini Rusia belum meminta bantuan kepada Angkatan Inggris. Angkatan Inggris mengetahui bahwa di kapal Kursk menyimpan banyak rahasia. Kembali ke dasar laut yang memperlihatkan awak kapal yang sangat begitu kritis keadaannya. Michael memikirkan untuk segera mendapati oksigen. Michael pun memiliki ide gila dengan menyelam berdua dengan salah satu kru lain untuk mendapatkan stop pemantik oksigen. Ide itu bisa saja mengancam nyawa mereka karena kalau mereka terlalu lama, dinginnya di dasar laut membuat mereka mendapatkan tekanan dan bisa saja membuat mereka tewas. Di sana aksi yang dilakukan mereka ini membuat kita menjadi tegang karena semua laci yang mereka cari tidak tahu di mana letaknya, dan sampailah pada akhirnya mereka pun menemukan pemantik oksigen tersebut. Ketika hendak kembali ke pintu keluar yang mereka masuki tadi, tiba-tiba macet. Teman Michael yang terlalu lama di dalam air membuatnya kehabisan napas.
Dengan sekuat tenaga, Michael mencoba membuka pintu. Karena semangatnya, Michael pun berhasil membuka pintu itu. Solidaritas yang tinggi tidak membuat Michael mementingkan egonya sendiri. Ia berusaha sekuat tenaga membawa temannya itu. Dan pada akhirnya teman Michael itu pun masih bisa untuk diselamatkan. Michael pun memasang pengantik oksigen dan mereka bisa menghirup udara kembali. Sementara itu Rusia sudah siap mengirimkan kapal penyelamat ke dalam dasar laut. Awak kapal Kurs kembali memberikan sinyal SOS yang menandakan bahwa mereka masih hidup. Kapsul penyelamat pun mendarat tepat di atas badan kapal selam. Awak kapal yang mendengar hal itu sangat bahagia bahwa mereka sebentar lagi akan diselamatkan. Namun di kapsul, salah satu kru di sana memberitahu bahwa baterai kapal penyelamat mereka kehabisan baterai. Mereka pun memutuskan untuk pergi dari sana untuk mengisi daya baterai mereka sebelum menyelamatkan kapal selam. Awak kapal Kurs yang mendengar kapal penyelamat pergi, mereka pun marah dengan mengetuk badan kapal dengan keras. Mereka berpikir bahwa kapal penyelamat tidak akan kembali. Michael selaku pemimpin mencoba untuk menenangkan mereka semua. Salah satu kru di sana meminta izin kepada Michael bahwa dirinya ingin berenang ke permukaan, namun Michael mencoba menjelaskan jika ingin mencoba berenang, tekanan di dasar laut akan membuat dirinya tewas. Di permukaan, kapal penyelamat akan mengisi daya kapal, namun hal itu membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu 12 jam. Kembali ke dasar laut, mereka yang hanya diam dan pasrah apa yang akan terjadi selanjutnya. Salah satu kru membuat sedikit lelucon, yang dimana lelucon tersebut membuat tawa semua kru kapal. Suasana pun kembali mencair, dan sedikit melupakan keadaan yang mereka rasakan saat ini. Di sisi lain, kapsul selam milik Rusia dengan daya tenaga kapal mereka hampir terisi penuh akan siap menyelam untuk menyelamatkan awak kapal Kurs. Kapsul pun berhasil menyentuh kembali badan kapal selam. Awak kapal Kurs tidak terlalu berharap untuk bahagia. Mereka hanya kembali memberikan sinyal SOS untuk memberitahu bahwa mereka masih hidup. Kapsul penyelamat pun mencoba untuk membuka pintu kapal selam itu, namun sialnya hal itu malah gagal untuk dilakukan. Laksamana yang mengetahui hal itu menjadi marah dan mencoba untuk menghubungi Kolonel Russell. Laksamana Gruzensky memberitahu dengan memperkirakan bahwa ada 20 orang awak kapal yang masih selamat, namun ia gagal melakukan penyelamatan karena kapsul penyelamat mereka yang sudah tua. Namun saat itu Laksamana Gruzensky belum mendapat perintah untuk meminta bantuan. Kolonel Russell memberitahu bahwa tim penyelamat mereka sudah siap untuk melakukan penyelamatan jika dia memintanya. Setelah itu Inggris serta Prancis, Norwegia, dan Amerika mengadakan sebuah konversi pers untuk menawarkan kepada Rusia bantuan dengan menggunakan kapal penyelamat canggih milik mereka. Istri Michael mengetahui bantuan yang diberikan dari 4 negara tersebut, dan hal itu juga bisa meredam perang dingin di antara mereka. Berita lain pun datang dari penjelasan Laksamana Besar Rusia yang memfitnah bahwa kapal milik mereka ditabrak oleh kapal asing. Karena hal itu, bantuan yang diberikan belum dapat tanggapan dari Rusia. Kemudian di sisi lain, Laksamana Gruzensky meminta atasannya untuk menerima tawaran bantuan dari negara lain, dan dia juga mencoba untuk meyakinkan atasannya bahwa masih ada yang selamat, dan ia juga akan membatasi tim penyelamat negara lain agar tidak terjadi apa-apa. Namun atasannya menolak untuk memasukkan negara asing untuk ikut campur tangan di negara mereka. Kemudian Angkatan Rusia pun mengadakan sebuah konversi pers dengan media dan juga keluarga para awak kapal. Di sana istri Michael mendesak pihak Rusia untuk menerima bantuan dari negara lain. Ia juga berjuang untuk bersuara agar para awak kapal bisa secepatnya diselamatkan karena istri Michael merasa lambatnya penanganan dari pihak Angkatan Rusia. Di sana Rusia selalu menutupi kondisi dari insiden ini. Laksamana Gruzensky yang melihat konversi pers itu memutuskan untuk menerima bantuan dari negara Inggris. Kolonel Russell pun dengan segera mengirim tim penyelamat khusus mereka ke Rusia. Kolonel Russell dengan kapal induknya meminta izin untuk mendekati wilayah mereka, dan dia akan menjadi komando pengoperasian penyelamatan kru kapal Kurs. Setibanya di sana, Kolonel Russell diperintahkan untuk mematikan mesin kapalnya. Di sisi lain, kru kapal Kurs sudah benar-benar sangat dalam keadaan kritis, bahkan air laut hampir menggenang masuk ke dalam kapal mereka.
Michael di sana memandangi foto istrinya dan anaknya. Di lain tempat sekarang negara-negara yang sedang perang dingin itu akhirnya bertemu. Pihak dari Rusia tersebut meninggikan gengsinya, padahal sekarang waktunya sudah mulai menipis. Dengan bangganya pihak Rusia mengatakan bahwa tim penyelamat mereka masih mampu untuk melakukan pengoperasian pada saat ini dan mereka masih belum siap untuk menerima bantuan dari Inggris. Dengan tulusnya Inggris menawarkan kepada mereka bantuan karena mereka memiliki peralatan yang lebih canggih. Hanya butuh waktu beberapa jam saja pihak Inggris bisa menyelamatkan mereka semua. Namun bapak yang sombong ini selalu mengatakan bahwa ia belum siap menerima bantuan. Di sisi lain, Laksamana Grozensky yang berada di kapal induk mengetahui Rusia takut jika rahasia mereka akan diketahui oleh negara lain. Laksamana pun kemudian memerintahkan kembali untuk mendaratkan kapsul ke dasar laut, namun hal tersebut masih saja gagal untuk dilakukan. Laksamana pun memberitahu hal itu kepada pihak militer Rusia, dan akhirnya pihak Rusia pun menyetujui untuk menerima bantuan dari Inggris. Di sisi lain, para awak kapal sudah sangat pasrah dengan keadaan mereka. Oksigen pun sudah mulai menipis. Salah satu mengajak mereka berpura-pura untuk tidak terjadi apa-apa dengan mencoba melakukan kegiatan rutin mereka, yaitu dengan mulai sarapan makanan. Mungkin itu adalah cadangan makanan terakhir yang tersisa. Setelah itu, tiba-tiba salah satu kru di sana tidak sengaja menekan pemantik oksigen yang terjatuh ke dalam air yang menyebabkan sebuah ledakan. Akibatnya dari ledakan itu membuat oksigen benar-benar menipis dan air makin naik. Dan Michael pun memberikan sebuah kata-kata terakhirnya, dan mereka juga menyanyikan sebuah nyanyian mes pelaut. Mereka sudah tahu betul risiko untuk menjadi seorang pelaut. Di sisi lain, tim penyelamat khusus Inggris mendarat tepat di atas kapal selam Rusia. Mereka juga harus memastikan bahwa pintu air tidak banjir. Tim penyelamat pun dikejutkan dengan fakta mengerikan, apakah masih ada awak kapal yang selamat. Sementara ruangan telah tergenang air, 23 awak kapal itu tewas setelah mati-matian menunggu bantuan. Negara mereka yang hanya mementingkan sebuah gengsi dibandingkan nyawa mereka. Setelah itu keluarga para pelaut memberikan doa untuk para suami atau anaknya yang sudah gugur menjadi pahlawan bagi diri mereka masing-masing. Di sana juga dihadiri oleh petinggi Angkatan Laut. Setelah selesai, Laksamana tua memberikan salam kepada keluarga kru kapal. Anaknya Michelle tidak menerima untuk bersalaman dengan Laksamana itu, dan juga diikuti oleh anak-anak berikutnya. Setelah dari sana, istri dan anaknya Michelle pun pulang. Ketika di perjalanan pulang, Misha dipanggil oleh rekan kerja ayahnya, yang memberikan Misha sebuah jam tangan yang pernah Michael gadai waktu itu untuk pernikahan sahabatnya Pavel. Seperti itulah cerita dari film Kursk, cerita nyata yang mengingatkan atau menggambarkan kepada kita kapal selam KRI Nanggala 402 bagaimana mereka bertahan hidup dari dinginnya air laut, dan oksigen yang dibutuhkan mungkin sudah mulai menipis. Mereka yang terjebak di sana semoga bisa diberikan mukjizat. Saya ucapkan selamat menjalani ibadah puasa dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.